Segitunya kalian tak ingin saya melihatnya. Apa ada yang kau sembunyikan dariku? Bagaimana mungkin? Kamu terlalu berlebihan. Apa yang terjadi dengan mata anak saya? Oh ya, makamkan Xiaojin dulu dengan tenang. Urusan lain nanti di rumah saja. Katakan, apa kau mendonorkan kornea mata Xiaojin kepada Zhang Xinpeng? Han Song bukan manusia. Ya Allah, tak bisa bicara baik-baik. Kenapa main fisik? Yang kamu pukul itu bukan manusia, tapi binatang. Xiaojin baru saja pergi. Kau malah berikan korneanya ke perundungnya. Apa cara bicara itu? Hong Peng kan masih kecil. Mana dia mengerti apa itu perundungan? Xiaojin sudah tiada. Kamu diam saja. Aku langsung emosi begitu dengar nama Zhang Xinpeng. Kalau begitu, untuk apa kamu datang ke pemakaman Xiaojin? Pergi saja sana, cari Zhang Xinpeng. Hu Yue, bisakah kamu bersikap masuk akal? Mau bicara baik-baik? Baiklah, mari kita bicara. Aku akan bicara baik padamu. Apa kamu sudah jadi gila? Shu sudah gila. Aku benar-benar muak dengan kalian sekeluarga. Pergi, semuanya pergi dari sini. Translated and narrated by M Media. Pergi saja sana. Kamu tidak malu, tapi kami yang malu. Nah, ayo pulang. Gimana bisa mama membiarkan menanggung semua ini? Untuk proyek kita kali ini, 80% klien kami adalah... Kamu yang suruh orang singkirkan barangku. Apa kau tidak lihat kami sedang rapat? Cepat keluar sekarang. Ini kan proyek saya. Kenapa saya tidak diundang rapat? Anda telah mangkir dan melanggar aturan perusahaan. Kontrak kerja Anda kini diputus secara otomatis. Silakan periksa email Anda. Absen tanpa keterangan. Kenapa sebelumnya saya? Kesalahan masa lalu saja belum saya ungkit, tapi Anda malah membahasnya. Anda mau ganti rugi? Tentu saja, itu bisa kita bicarakan. Nanti pihak HRD akan menghubungi Anda untuk menindaklanjuti. Pastikan saja Anda mengikuti prosedur yang berlaku. Hu Yue, apakah memang harus seperti ini? Saya bekerja profesional. Jika keberatan, saya tak bisa bantu. Jika tak ada lagi, silakan keluar. Kami ada rapat. Sampai mana tadi? Lanjut. Tim desain dan copywriting, tolong perhatikan. Kita wajib menang proyek ini. Bisa. Ada masalah serius muncul. Copywriting, silakan lanjut. Rapat hari ini sudah selesai. Silakan kalian meninggalkan ruangan. Baiklah. Han Song, baru segini sudah tidak tahan. Ini baru permulaan. Oke, kemarilah. Apa ini? Kenapa langsung kau usir? Kenapa cari dana dari perusahaan adik iparmu? Jawab! Itu ya, kalian mau bertengkar apapun, itu urusan kalian. Tapi kamu tahu, perusahaan adik iparmu sedang butuh uang. Iya, aku tahu. Kalau gitu, kau masih... kan? Memang benar, kau. Salsa, pas sekali kalian datang, tolong bawakan ini untuk Han Song. Apa ini sih? Surat perjanjian cerai? Kamu mau cerai sama kakakku? Enggak bisa. Kalian enggak boleh cerai. Apa? Memangnya kalau aku mau cerai harus minta izinmu dulu? Yang kamu khawatirkan itu soal investasi kan? Tenang saja, entah aku dan kakakmu bercerai atau tidak. Uang yang ini, saya tidak akan memilih kalian lagi. Lihat dia. Oke, memang. Ini perusahaanmu. Saya yakin Anda juga tidak ingin memperkeruh suasana, kan? Tak ada yang lebih buruk dari muka kalian sekeluarga. Tolong, janganlah kamu bertindak terlalu jauh. Jangan usik anak-anakku, atau kau takkan tenang.
Jangan ada yang tenang. Kita semua jangan tenang. Janganlah tenang. Sudah saja ini. Jangan ada yang senang. Cukup anakku. Jangan ada yang hidup. Mau cari masalah? Kalau aku nggak tenang, kamu juga nggak. Jangan mendekat. Memangnya kamu bisa apa? Sudah puas merusaknya? Mau tambah lagi? Dia merusak 3 pena koleksi Pakku, sebuah printer, 10 film unit was komputer, translated dan and berbagai narrated peralatan by kantor. M-Media. Total kerugiannya mencapai 500.000 yuan. Omong kosong. Saya cuma pilih barang murah buat dipecahin. Mana ada uang sebanyak itu? Kalian mau memeras saya ya? Kami tak memeras, silakan lapor polisi, biar ahli yang menilai. Maksud kamu apa? Kamu mau menangkap ibu juga, ya? Bukan, kalian berdua bersama-sama. Berani. Pak polisi, tolong amankan ibu dan anak itu. Mereka membuat keributan di kantor saya. Ya, baiklah. Pak polisi, saya ini mertuanya. Kami cuma bercanda kok. Salah paham, salah paham. Siapa yang bercanda? Anda sedang bertugas. Ikut saya. Hu Yue, Xiao Yue, bilang polisi. Kita keluarga salah paham. Hu Yue, pikir saya kasih muka kalau anakku menderita, kau takkan hidup tenang. Pak polisi, tolong amankan ibu dan anak ini. Rekan saya akan membantu proses pemeriksaannya. Ikut saya sebentar. Hu Yue, tunggu saja, urusan kita belum selesai. Xiao Yue, ini aku buat sendiri. Kamu belakangan ini kurusan ya? Jangan kirim makanan lagi ke saya merasa jijik. Xiao Yue, tolong jangan bersikap seperti ini. Xiao Jing itu juga anak kandungku. Aku pun merasa sangat sedih karena dia sudah tiada. Begitu? Pasti sedih sekali ya. Sampai pakai kornea Xiaojing demi anak orang yang kau cintai. Hubunganku dengan Zhang Miao Miao tidak seperti dugaanmu. Janganlah berpikir konyol. Hanshuo, selingkuh perasaan itu tetap saja selingkuh. Kalau kau pria sejati, segera ceraikan aku. Hari pernikahan. Xia, tolong jelaskan semuanya sekarang. Kabarnya kau damai dengan Pak Zhao. Apa? Bagaimana mungkin hal itu bisa? Memang betul, saya terima uangnya itu. Bu, pelaku mabuk yang menewaskan Xiao Jing. Bagaimana bisa ibu setuju berdamai? Saya setuju damai, toh tak ubah vonisnya. Cuma kurang 2 tahun, apa masalahnya? Bu, cepat kembalikan uang itu. Aku tidak setuju untuk berdamai. Bu Yue, kamu kan yang menyuruh anakku datang. Kenapa? Uangnya tidak sampai ke tanganmu, jadi kamu kesal. Aku bukan kamu yang mau terima uang tak bermoral. Uang dari nyawa anakku, sepeser pun takkan kuterima. Jangan bicara begitu. Aku tak termakan caramu. Lagi pula, kau mau cerai, aku takkan mengembalikan anakku. Mau apa? Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik, jangan paksa aku. Oke, biarkan saya saja. Itu juga boleh. Pulihkan jabatan anakku. Lanjut investasi anak dan menantuku. Baru Tidak mungkin, kan? bayar. Kalau begitu, aku tak bayar. Mau apa? Mama, ya. Baiklah, rupanya itu yang kamu katakan. Sini sekarang. The Mau film main was trik apa translated lagi? and narrated by Tentu saja itu trik M-Media. untuk menghadapi bajingan sepertimu. Halah, jangan sok misterius. Sekarang, kalau kamu berlutut dan minta maaf dengan benar, lalu setujui syarat yang aku ajukan tadi, maka aku akan membiarkanmu tetap tinggal di rumah ini demi Xiaojing. Jangan sebut nama Xiaojing di depanku. Nada bicara apa itu? Ingat, keluar dari keluarga Han mudah, tapi masuk lagi sulit. Hadirin, saya kuasa hukum Ibu Hu Yue. Saya mewakili beliau menggugat Anda. Gugatan. Ibu Wu menagih utang Zhang Miao Miao, anaknya dan pasangan Han Chiao. Utang apa sih? Ini kan kakakku yang kasih ke kita kok malah jadi utang.
Kakakmu kasih kamu. Dulu pas sama aku, makan cuma roti kukus dan sawi, daging aja nggak mampu beli. Tanya deh, dia sanggup. Xiao Yue, harus sekejam inikah kamu? Tak pedulikah lagi dengan hubungan kita selama ini? Perasaan, saya terlalu peduli dengan perasaan. Kau hidup menumpang dan berlagak bertahun-tahun hingga Xiao Jing mati membawa dendam. Han Song, aku akan menagih dosamu satu persatu. Xiao Yue, kamu sudah pulang? Kamu sudah makan belum? Apa urusannya denganmu? Kok bisa nggak ada hubungan? Aku ini suamimu. Xiao Sebentar Yue, lagi juga aku tidak. kan sudah bilang padamu, aku sama Zhang Miao Miao benar-benar tidak ada hubungan apa-apa. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku sekali saja? Asal kamu yakin pada dirimu, itu cukup. Xiao Yue, tolong jangan terus-terusan nganggah. Aku akui, dulu aku memang jarang meluangkan waktu untukmu. Aku pun merasa sedih saat Xiao Jing pergi meninggalkan kita. Namun, kita masih memiliki satu sama lain. Aku berjanji, aku tidak akan mengabaikanmu lagi. Tolong berikanlah aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Aku percaya padamu. Benarkah itu? Kalau engkau bisa buat Miao Miao balikin uangku, Xin Pang balikin kornea Xiao Jing, dan hidupkan Xiao Jing, baru aku percaya. Xiao Yue, bukankah tindakanmu ini tidak masuk akal? Kalian dulu teman sekelas dan sahabat baik. Dia sedang dalam masa tersulitnya. Kamu pun tak kekurangan uang. Kenapa harus tega memojokkannya seperti ini? Tuh kan, kamu merasa kasihan lagi. Han Song, uangku itu urusanku. Bukan berarti kamu bisa biayai selingkuhanmu. Sikapmu begini, masih mau aku percaya. Mimpi saja sana. Miao Miao bukan pelakor. Berapa kali harus kubilang? Kematian Xiao Jing itu kecelakaan. Jangan lampiaskan amarahmu ke orang lain. Han Song, kau tahu apa yang dikatakan Xiao Jing sebelum dia Ngomong pergi? apa sih? Dia bilang, jika ada kehidupan selanjutnya, dia tetap ingin aku menjadi ibunya. Tapi dia tidak ingin memiliki ayah sepertimu, karena dia benar-benar sangat kecewa padamu. Aku pun begitu. Setelah mendengar semua ini, menurutmu apakah kita masih punya kesempatan? Saya sungguh mengakui semua kesalahan saya ini. Tolong lepaskan Miao Miao. Dan juga anaknya itu. Kamu lagi mohon-mohon sama aku, terus memang. waktu aku minta kamu buat nemuin Xiao Jing untuk terakhir kalinya dulu, apa jawabanmu saat itu? Saya yang ini. Pak JM, ada masalah di resor. Ternyata- Seorang ibu bawa anaknya mau lompat ke sungai, dia minta bertemu Anda. Peng, maafkan ibu. Miao, Jangan Miao. mendekat. Kalau maju lagi aku lompat. Jangan lakukan hal bodoh. Turunlah, kita bisa bicarakan baik-baik. Kalau maju lagi, aku benar-benar lompat. Kami sudah tak punya jalan keluar. Peng akan buta tanpa biaya berobat. Buat apa kami hidup? Mending mati saja. Miao Miao, semuanya bisa dibicarakan baik-baik. Kamu turun dulu, nanti aku bantu cari jalan keluarnya, ya. Apa yang kau lakukan? Tak lihat dia sedang sangat emosional. Bagaimana kalau dia makin tertekan? Bukankah kau selalu turuti maunya? Lebih manjur dari Bodhisattva. Kini dia ingin mati. Bukankah kau harus merestuinya? Kaulah. Tolong minggir ya. Jangan mendekat. Kalau kamu maju lagi, aku akan melompat. Enggak kasih saya lewat. Ya sudah, saya pergi. Kamu lompat saja sendiri. Berhenti. Huyue, anakmu membuat mata anakku buta. Kau harus ganti The film was rugi. translated Tapi biaya and pengobatan saja narrated kau tak by mau Ellen bayar. Media. Apa kau masih punya nurani? Lihat anakku, dia masih kecil, tanpa biaya, matanya cacat selamanya. Kasihan anak sekecil itu. Tampil rapi, tak disangka hatinya kejam. Tanpa uangku, kau tak bisa hidup kan? Aku pun sudah tak ingin hidup. Ayo kita lompat. Huyue, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu mau melompat? Aku akan melompat bersamamu. Minggir. Lompat sendiri sana. Aku belum mau mati. Huyue, jangan pancing-pancing Miao Miao lagi. Dia sudah susah payah untuk merelakannya. Nanti dia bisa terjebak lagi. Han Song, kau tak cuma buta, tapi juga tuli. Apa kau tak dengar? Dia tak mau melompat. Xiao Yue, aku tahu kamu marah soal Xiao Jing. Tapi Xiao Jing sudah meninggal. Niat Han Song mendonorkan kornea matanya untuk Peng itu baik. Kenapa dia tak pakai korneanya sendiri, malah ambil punya anak saya? Anda keliru.
Kornea mata putra Anda telah didonorkan kepada 4 anak. Itu artinya putra Anda masih bisa terus melihat dunia ini. Membiarkan perebut ayahnya melihat dunia lewat matanya. Anakku tak butuh itu. Korneanya boleh didonorkan, tapi jangan pernah ke Zhang Xinpeng. Aku tak malu mengatakannya. Dia selingkuhan suamiku. Dia rebut suamiku, lalu menghasut anaknya merebut ayah anakku. Ibu dan anak itu sama saja suka merebut milik orang. Suamiku lebih sering ke rumahnya daripada WC. Sudahlah, sikapmu itu sungguh memalukan. Kenapa diam? Berani berbuat, tak berani dengar. Anakku kecelakaan, suamiku malah diam-diam donor kornea. Katanya mereka baik-baik saja. Kalian percaya? Kalian, kutuntut balik uang yang suami habiskan untuknya selama nikah. Itu sah. Dia malah tak mau bayar, pura-pura terjun ke sungai. Biar aku muak. Seumur hidup, baru kali ini lihat orang tak tahu malu sepertinya. Ternyata dia pelakor. Sungguh menjijikkan. Mbak, sabar banget ya. Kalau aku sudah kucekir mukanya. Masih muda, kok begitu? Pelakor, tak tahu malu. Apa hak kalian memaki orang? Kami bukan memaki orangnya, tapi pelakornya. Kalian semua. Yue, kau sungguh sewenang-wenang. Kita tak bisa bertahan hidup, bahkan mati pun tak boleh. Pang, ayo kita pergi. Sudah direkam semua kan? Sudah direkam. Tenang saja, nanti saya edit dan unggah ke internet. Yue, kenapa ya mereka semua menatap ke arahku? Sudahlah, biarkan saja. Mereka sesuka hati. Tak perlu kita pedulikan lagi. Xiao Yue, coba lihat. Apakah orang di dalam video ini kamu dan Zhang Miao Miao? Coba lihat ini. Anakmu membuat mata anakku buta, tapi sekarang kamu bahkan tidak mau membayar biaya pengobatannya. Kok bisa ada video ini? Saya akan laporkan aplikasi ini. Ini benar-benar penyuntin. Dan yang jahat. Berhenti di situ. Segera minta maaf. Kenapa harus minta maaf? Dia hampir buat orang terjun, dia saja tidak. Kenapa harus minta maaf ke dia? Memanglah kamu. Aduh, maaf. Aku nggak sengaja nabrak. Kamu kan adil, nggak bakal laporin aku kan? Di sini ada CCTV di mana-mana. Saya peringatkan kamu. Kalau kamu cari masalah lagi, kami akan lapor polisi. Daftar sekarang? Yue, mereka semua sudah tahu. The film was Pantas saja translated mereka menatap and kita. narrated by Cyberbullying itu Media. mengerikan. Hati-hati ya, Yue. Tidak apa-apa, saya akan mengurusnya. Yue, kamu hebat. Lihat, bukti tersebar. Netizen menghujat Zhang Miao Miao. Dia kewalahan hapus komentar. Ini belum seberapa. Apakah video yang saya minta sudah siap? Siap. Saya sudah menemui teman-teman sekolah Xiaojing. Mereka bersedia bersaksi bahwa Zhang Xinping sering merundungnya. Videonya sudah saya unggah dan sekarang internet sedang heboh. Saya buka pintunya dulu. Pergilah, cepat. Kalian datang untuk apa? Suyue, kamu keterlaluan sekali. Bagaimana bisa kamu hasut netizen untuk bully Miao Miao? Aku merundungnya di internet? Bagaimana dia menyerang saya di internet waktu itu? Suyue, apa yang kamu lakukan? Video itu bukan aku yang unggah. Lagi pula, saat siaran langsung, aku tidak menjelekkanmu. Bahkan aku sengaja minta Hansong klarifikasi hubungan kita. Kamu menyuruhku mengembalikan uang, aku kan harus cari uang. Anda hanya mencari uang dengan cara memanfaatkan simpati warganet untuk memutarbalikan fakta. The film was Terus translated sebenarnya maumu and apa? narrated Kamu tahu by tidak, Media. netizen sudah menagih uangku. Uangnya kan kamu yang ambil, ya wajar dong. Mereka kasih sendiri, mereka bodoh, aku tak paksa. Dengar, itu kemauan kalian sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia. Hansong, bukan begitu maksud saya.
Suyue, aku tahu kematian Xiaojing membuatmu sangat terpukul. Tapi sekarang kamu telah mencap Peng Peng sebagai seorang perundung. Bagaimana dia bisa bertahan di sekolah dan di masyarakat nantinya? Sudah nonton videonya? Wah, Jiang Xinpeng dan kawan-kawan sering merebut dokumen milik Han Jing. Kasihan Han Jin, pasti ulah Jiang Xinpeng. Tiap ayahnya datang, dia dimarahi karena tak tahu diri. Hansong sudah menonton video ini. Kamu masih saja membela Zhang Xinpeng. Apa otakmu sudah dimakan, anjing? Peng Peng masih kecil, dia belum mengerti apa-apa. Dia hanya sedang bercanda saja kok. Ya. Main-main. Waktu itu Xiaojing masih kecil saat dia membela diri dan tidak sengaja melukai mata Jiang Xinpeng. Bagaimana caramu memperlakukannya? Kenapa kamu memukul orang? Aku pukul. Memangnya kenapa? Ku beritahu ya, kalau mau aku melepaskanmu, bisa. Kembalikan kornea mata anakku padanya. Huyu, apakah kamu benar-benar tega melihat Peng Peng kehilangan penglihatannya? Kenapa kamu tiba-tiba jadi tidak berperasaan begini? Dulu kamu tidak seperti ini. Waktu sekolah dulu, kamu bahkan berinisiatif membantu Miao Miao. Hubungan kalian dulu begitu dekat. Kenapa sekarang jadi seperti ini? Iya, kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Maukah kamu jadi pacar? Ya, lah. Oh iya. Kamu tidak apa-apa. Sakit sekali, sampai tidak berani berjalan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Luka kamu tidak parah, kamu kembali ke sekolah dulu. Ayo, Aku akan antar Miao Miao ke rumah sakit, lalu kembali menemuimu. Ayo, pelan-pelan. Intinya, kamu masih saja mencurigai hubungan antara aku dan Miao Miao. Kalau memang begitu, biarkan aku saja yang melunasi semua utang-utang itu. Hansong, kamu sudah gila ya? Baiklah, kalau begitu kamu saja yang bayar untuknya. Harus secepat mungkin. Miao Miao, ayo kita pergi sekarang juga, ayo. Tolong, stop. Xiaoyu, aku tahu kamu tidak sekejam itu. Tadi aku cuma bicara karena emosi. Ngaco, baru pertama kali ke sana. Si. Tanda itu... Hansong, jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin kamu menanggung hutang karena aku. Tenang saja, aku akan cari jalan keluarnya. Kamu cukup jaga Peng Peng, sisanya biar aku yang urus. Terima kasih ya. Tanpamu, aku benar-benar bingung harus berbuat apa. Enggak usah sungkan sama saya ada urusan duluan ya. Itu adalah otak. No, Chan, sudah jatuh miskin pun masih saja cari utang. Aku tidak bisa lagi mengandalkanmu. Hei! Mas Wang, ini Miao Miao. Apakah Anda punya waktu untuk kita bertemu? Benar-benar numpang hidup sama istri, malah buat biayai selingkuhan, sampai diusir sama istrinya. Pikir aku bodoh apa? Uangku ini mending aku buang ke sungai biar ada suaranya daripada kupinjamkan padamu. Ya, orang kayak gini, lain kali kalau datang langsung jangan kasih masuk. Apa kamu sudah merasa puas sekarang? Sekarang kita sudah bisa pergi ke hotel untuk beristirahat, kan? Ih, Mas Wang, ada apa sih sebenarnya? Coba kamu perhatikan baik-baik sekarang ya. Jiang Miao Miao, asal pilih saja. Reaksi Hansong nanti bagaimana ya? Ada apa, Peng Peng? Om, sebenarnya mama itu lagi di mana? Ibumu bilang ada kerabat datang, dia sedang menyambutnya, sebentar lagi balik. Om, aku merasa tidak enak. Kamu sakit di mana? Mata saya sakit, kepala saya juga sakit.
Peng, jangan panik dulu ya. Paman akan segera minta dokter datang untuk memeriksamu. Pasien alami penolakan parah, harus segera dioperasi. Anda walinya. Bukan begitu. Bisakah operasinya dilakukan sekarang? Saya akan segera minta ibunya datang. Baik, jadwalkan operasinya. Terima kasih. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat menerima panggilan. Kok teleponnya tidak diangkat? Ma, ini sebenarnya siapa ya? Lagi sibuk apa nih? Bang Peng, aku sudah matikan ponselku. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi. Mari kita lanjutkan. Huyue, bolehkah aku meminjam uang? Saya tidak bisa. Tung Peng mengalami penolakan, butuh operasi darurat. Kalau tidak, dia bisa buta. Jang Miao Miao kemana? Kok dia tidak datang? Dia sedang urusan keluarga, tak bisa dihubungi. Oh iya, apa kamu benar-benar yakin? Apa Coba yang dengarkan aku baik-baik. Ling, tunggu. Kita pernah menjadi suami istri kalau kamu mau meminjam, bukan tidak mungkin. Aku tetap pada perkataanku, kalau mau aku bantu, kembalikan mata anakku. Huyue, dalam situasi begini, bagaimana bisa kamu bicara begitu? Nggak mau. Ibumu kan sudah terima uangnya. Minta ke dia. Hei, Yue, kenapa tadi kamu melarangku bicara soal Jang Miao Miao? Hal sepenting ini tentu saja harus disampaikan pada waktu yang paling tepat agar hasilnya maksimal. Bukan begitu? Bikin kaget saja. Aku kira kamu luluh lagi sama cowok brengsek itu. Tidak akan lagi. Tidurlah. Besok pagi kita ke rumah sakit untuk melihat pertunjukan yang menarik. Ma, kondisi Peng benar-benar parah. Tolong izinkan aku pakai uang itu dulu. Tidak bisa. Saya tidak setuju. Uang ini The milik film was saya. translated Jangan harap ada yang and bisa mengambilnya. narrated by M Media. Mama, aku hanya pakai ini untuk keadaan darurat. Nanti pasti aku kembalikan lagi. Keadaan darurat pun tidak bisa. Kamu sekarang tidak punya apa-apa. Pakai apa kamu mau bayar saya? Bu, itu uang damai untuk Xiaojing. Kalau aku mau diambil, seharusnya saya dan Huyue yang mengambilnya. Kenapa ibu yang pegang? Tuh kan, akhirnya jujur juga. Ibu ini ibu kandungmu. Mana mungkin ibu mau mencelakaimu? Uang ini kamu yang pegang atau ibu yang pegang? Apa bedanya? Mama! Sudahlah, mau kamu ngomong sampai berbusa pun ibu tetap tidak setuju. Sudah ya, ibu mengantuk. Ibu mau tidur. Mama, lihatlah, ini dia Sekarang barangnya. saja. Bagaimana menurutmu tentang hal ini? Kamu kemana saja sih? Kenapa telepon dariku tidak kamu angkat? HP-ku silent, lalu mati. Aku tak sadar. Peng apa kabar? Situasi gawat, dokter terpaksa harus segera mengoperasinya. Kondisinya saat ini sudah stabil, namun belum sadarkan diri. Baguslah. Ibunya benar-benar memberikan uang itu kepadanya. Bersabarlah sedikit lagi. Tolong tunggu sebentar saja. Lihat ke arah sana. Akhirnya dia datang juga. Hansong, besar sekali nyalimu. Masih berani mencuri uangku ya. Kita bahas di rumah. Ngapain sih masih balas pesan ini? Cepat lunasi semua utangmu, bayar. Apa sih itu? Ma, uangnya aku yang ambil. Dia tidak ada hubungannya. Omong kosong apa sih? Bukankah uangnya dipakai buat anaknya? Mana bisa dibilang enggak ada hubungannya sama dia? Zhang Miao Miao, jangan pura-pura deh. Cepat kembalikan uangku. Saya tidak punya uang. Nih, nggak punya uang? Kalau nggak punya uang, kenapa nggak jual diri aja? Mama sayang. Peng masih dalam kondisi kritis. Kamu buat keributan apa di sini? Cepat pulang. Brengsek. Kamu lagi menceramahi ibumu di sini ya? Apa jalang ini yang menghasutmu? Hah? Dasar pelakor!
Gara-gara kamu, anakku sekarang mau bercerai dan kamu masih berani mengincar uangku. Lihat saja, aku akan mencabik-cabik wajahmu. Mama, sayang. Lepaskan aku. Mau lari kemana kamu? Berhenti di situ. Mau lari kemana? Dokter, mohon segera datang ke sini, dokter. Tolong cepatlah kemari, ada yang gawat. Udah. Aku benar-benar tidak bisa, Peng. Kondisi anak ini buruk, baru saja dioperasi. Kenapa malah ribut? Cepat keluar. Jangan lakukan itu, Peng. Mohon, Peng. Jangan pergi, Peng. Peng, dengarkan aku. Itu Hansong, kamu lihat sendiri kan? Dia jatuh sendiri, bukan salahku. Aku ada urusan. Jangan pergi dulu. Lepasin aku. Ayo cepat. Hansong, lihat, dia lukai Peng Peng. Jangan sampai lolos. Miao, nanti saja dulu. Yang paling penting saat ini adalah Peng Peng. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Kondisinya kritis. Perlu operasi kedua. Bersiaplah, kita segera mulai. Yuk. Gara-gara ibumu, Peng Peng. Dia harus bayar operasinya. Tapi uang operasi Peng Peng kemarin sudah menghabiskan seluruh tabungan ibu saya. Dia sudah tidak punya uang lagi. Kamu tahu, kalau tak bayar, saya lapor polisi sekarang. Sudah, tenang dulu sebentar. Soal uang itu nanti pasti akan saya carikan jalan keluarnya. Peng! Bapak Huyue. Iya. Huyue, kamu ngapain ke sini? Saya kesini cuma mau nonton. Memang Kenapa melotot? Bukan saya yang celakai anakmu. The film Cari was pelakunya. translated and Oh, yeah. narrated Cukup. by M Media. Cukup. Ini baru permulaan. Aku saja belum puas menonton dramanya. Kok sudah cukup? Ayo, ikuti denganku. Huyue, lihat sendiri kan situasinya sekarang. Kita pernah menikah. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Peng Peng. Setelah dia sembuh, ku bawa dia ke makam Xiaojing untuk minta maaf ya. Minta maaf dulu demi memberikan Xiaojing keluarga yang utuh. Saya selalu mengalah, saya sudah cukup bersabar. Apa berharganya permintaan maaf kalian bisa menghidupkan Xiaojing saya kembali? Dengar ya Hansong, apa yang harus dilakukan? Saya yang tentukan. Huyue, sudah berulang kali kukatakan kematian Xiaojing itu hanyalah sebuah kecelakaan. Miao itu orangnya polos dan baik. Dia sangat terpukul dan Peng Peng pun merasa sangat bersalah. Kamu terus-menerus mengungkit masa lalu. Apakah kamu baru akan puas jika aku harus mati? 3 sekali. Dia polos dan baik hati? Oke. Coba lihat baik-baik. Apakah orang di foto ini adalah kamu? Ya, Apa yang terjadi di sini? Kamu benar-benar tak paham. Dia bukan orang seperti itu. Kalau tidak salah ingat, tas yang dia pakai tadi itu yang ini. Menurutmu, dengan kemampuannya sekarang, apa dia mampu membeli? 50 juta. Melabrak. apa yang kamu lakukan? Yue, baru sampai. Ada tontonan seru. Sudah kurekam buatmu. Nanti kita tonton di rumah. Ayo. Memangnya saya kenapa? Memangnya kamu siapa suaminya? Jaga istrimu baik-baik. Jangan biarkan dia keluyuran menggoda suami orang. Enggak, dia itu bohong saja. Lihat semuanya. Screenshotnya saja sudah sampai beberapa halaman. Kamu masih berani mengelak? Dengar ya. Ini semua adalah harta gono gini kita. Aku sarankan kamu segera serahkan semuanya. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apakah ini benar?
Kamu baik-baik saja? Masalahnya sudah sampai sejauh ini. Apa bukti-bukti ini palsu? Apa ini benar-benar kenyataannya? Kamu sungguh membuatku merasa sangat kecewa. Hansong, dengarkan penjelasanku. Keadaannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Aku dipaksa. Ya, aku dipaksa. Aku sama sekali tidak memaksanya. Sayang, tolong jangan marah lagi. Semua ini karena dia yang terus menggodaku. Aku berjanji, aku bersumpah padamu. Aku tidak akan berani mengulanginya lagi. Bagaimana kalau sekarang aku menebusnya? Oh, Mati kau, dasar tua bangka. Berani-beraninya kamu cari pelakor di luar. Aku akan hitung-hitungan sama kamu. Dan kamu, kalau tidak segera pergi, aku patahkan kakimu. Pergi! Hansong, jangan dengarkan mereka. Halnya tidak seperti itu. Sudah sampai sejauh ini, apa lagi yang mau kamu jelaskan? Hansong, kamu benar-benar berani memukulku. Memang sosok pelakor itu memang yang paling menjijikan, tapi pria brengsek pun sebenarnya sama saja. Miao Miao, aku benar-benar tidak menyangka kamu orang yang seperti ini. Kamu benar-benar membuatku merasa sangat jijik. Hei, Hansong. Masih berani kritik saya? Kalau bukan karena kamu yang tak berguna, apa saya harus serendah ini? Dulu, kamu jelas-jelas bersumpah kalau kamu suka padaku, tapi malah berbalik menikahi Hu Yue. Bukankah kamu cuma mengincar hartanya saja? Dia tak punya uang. Bagaimana denganmu? Bukankah dulu kau tinggalkan dia karena hal yang sama? Jangan ngaco deh. Pernikahanmu sendiri saja The film sudah was tidak translated bahagia dan and berantakan. narrated Lalu kamu by malah Amelia. ingin mencari Hansong. Tapi ternyata dia sudah menikah. Bukannya menjaga jarak, kamu malah sengaja menggodanya. Bukankah yang kamu incar itu uangnya juga? Lihat saja, dia sekarang sudah tak punya uang. Bukankah kamu akan langsung mencari orang kaya? Aku memang cinta uang. Memangnya kenapa? Apa itu salah? Latar belakangmu bagus. Pahamkah sulitnya hidup orang sejak kecil? Kenapa kamu punya segalanya? Sementara aku tidak punya apa-apa. Aku memang ingin menggoda suamimu. Aku ingin hidupmu lebih menderita dariku. Itu yang aku mau. Tutup rapat mulutmu. Hansong, kau memukulku. Apa hakmu memukulku? Bukankah dulu kamu sendiri yang bilang mencintaiku? Cerai, Hu Yue. Kalau bukan karena kamu yang ragu-ragu, aku tidak akan menyuruh Peng Peng untuk mengincar Xiao Jing. Peng Peng tidak akan celaka. Dia pasti masih baik-baik saja. Dan Xiao Jing pun tidak perlu mati. Apa katamu? Apa maksudnya Xiao Jing tidak perlu mati? Kamu salah dengar, aku tidak bilang apa-apa. Katakan padaku, apakah kematian Xiao Jing ada hubungannya denganmu? Tidak, itu bukan saya orangnya. Apakah masih ada? Yue, tenanglah. Percakapan tadi sudah kurekam di polisi. Aku akan lapor polisi sekarang. Biar polisi yang mengusut tuntas semuanya. Dengar, kalau kematian Xiao Jing ada kaitan denganmu, aku tidak akan memaafkanmu. Lin, cepat segera lapor polisi. Ayolah, mari. Asong, tolong aku. Tadi aku emosi, asal bicara saja. Masalah ini tak ada hubungannya denganku. Kamu tak percaya padaku? Song, kalau kamu berniat membelanya, tak perlu bertele-tele. Jika tidak, aku benar-benar punya alasan untuk mencurigaimu bersekongkol dengannya untuk membunuh Xiao Jing. Ayo, mari jalan. Sang Miao Miao, Anda diduga mengasuh tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Harap ikut kami. Bukan saya. Saya difitnah. Bukan saya. Kalian salah tangkap orang. Song, tolong saya. Dengarkan penjelasan saya. Kumohon, Song.
Weh, Xiao, Mama sudah sampai di bawah gedungmu. Apa? Kenapa kamu malah datang ke rumahku? Bukannya sudah kubilang untuk tetap bersembunyi saja. Xiao, kamu berbeda dengan kakakmu. Kamu adalah anak kesayangan Mama. Kamu harus menolong Mama. Aku tak bisa bantu. Sembunyilah di luar. Halo, apakah ada orang di sana? Semuanya tidak tahu diuntung semuanya. Luo Chihua, Anda diduga melakukan pembunuhan Jiang Xinpeng. Silakan ikut kami. Tidak, saya tidak melakukannya. Pak polisi, saya tidak melakukannya. Anak itu memang sudah mau mati. Ibunya yang menghasut anak saya untuk mencuri uang saya. Saya tentu saja harus menuntut penjelasan kan. Saya tidak bersalah. Saya tidak. Huye, benar kamu yang telah menyuruh polisi untuk menangkapku? Iya kan? Ini apa kamu dapatkan? Total denganmu, aku... Ayo, lebih kuat. Huye, kembali ke sini. Aku belum selesai denganmu. Kau akan mati mengenaskan Huye. Saya 神经病啊你！真是。Halo, apa benar ini keluarga Jiang Xinpeng? Jiang Xinpeng meninggal setelah upaya medis gagal. Bisa datang ke sini sekarang? Pergi sana. Siapa sih Jiang Xinpeng itu? Nggak ada hubungannya sama sekali sama saya. Jangan bawa-bawa urusan dia ke saya. Film was translated and narrated by M Media. Terima kasih banyak sungguh ya. Hari ini aku bebas derita, anggap ini permen perayaan dariku. Hansong, hubungan kita sudah resmi berakhir. Aku harap kau menepati janjimu untuk tidak pernah lagi menampakkan diri di hadapanku. Tidakkah kamu mau bertanya kenapa aku terluka? Siapa tahu hubungannya hal itu denganku. Kalau memang begitu, lebih baik kita tidak usah bertemu lagi untuk selamanya. Aku berkehilangan. Huye, kau buatku begini. Beraninya kau datang. Aku tak pernah menyakitimu. Ini ulahmu. Apa urusannya denganku? Kau akan kena akibatnya. Entah aku atau tidak, pembalasanmu tiba. Kau belum tahu, kan? Operasi Jiang Xinpeng gagal total. Apa katamu? Kamu bahkan tidak tahu soal ini. Sejak hari kamu masuk penjara, operasi anakmu gagal, anakmu sudah meninggal. Tidak mungkin. Kamu membohongiku. Memangnya apa lagi yang bisa aku bohongi darimu? Benar juga, kamu kan tidak punya keluarga. Biasanya Hansong yang mengurusmu. Sekarang Hansong sudah tidak ada, wajar kalau kamu tidak tahu hal-hal ini. Anakku sudah meninggal, Peng-pengku. Lepaskan aku, anakku, Peng-pengku, lepaskan aku.
Kasihan sekali, sudah meninggal pun tidak ada yang datang menjemput. Sia-sia saja dia terbaring di rumah sakit selama berhari-hari. Tolong lepaskan aku, kumohon lepaskan aku sekarang. Anakku, oh Pengpengku sayang. Lepaskan aku. Di mana Hansong? Aku ingin bertemu Hansong. Hansong tidak akan menemuimu. Kau telah membunuh putranya. Dia sangat membencimu. Bagaimana mungkin dia mau menemuimu? Kamu yang merebut Hansong, kembalikan Hansong padaku. Tenang saja, aku dan dia sudah lama punya perasaan. Lagi pula kami sudah bercerai. Kalau kamu mau menemuinya, silakan cari saja dia. Sayangnya kau tidak akan bisa keluar lagi dari tempat ini seumur hidupmu, Hu Yue. Aku benar-benar akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuh. Tunggu saja, urusan kita ini masih belum selesai. Xiaojing, Mama sudah membalaskan dendammu. Sudah kau lihat? Lili, apakah menurutmu aku ini orang yang kejam? Mana mungkin aku yang menemanimu. Jika mereka tak paham, bukankah aku yang paling paham? Xiaojin sudah mati. Kenapa dia baru mau perbaiki hubungan? Cuma ingin merasa lebih tenang saja kan? Kamu simpati padanya? Tidak, bukan. Aku hanya teringat masa lalu. Waktu itu, aku pasti tidak akan percaya bahwa aku dan Hansong bisa sampai di titik ini. Yue, sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kita harus terus melangkah ke depan. Syah. Ya, sudah saatnya melihat ke depan. Xiaohan, kamu itu masih sangat muda dan berpendidikan tinggi. Kenapa harus membuang waktu berkumpul dengan orang-orang kasar seperti kami? Mau kabur? Kapan sebenarnya kamu mau balikin uangku? Segera saya urus. Kapan waktu itu? Saya benar-benar tidak punya uang sekarang. Saya tanya sekali lagi, kapan kamu bisa melunasi utangmu itu? Sudah. Kali ini aku kasih kamu waktu seminggu, bocah. Kalau lain kali belum bayar juga, aku ambil ginjalmu. Kacau. Kasih aku masih bawa. Ya, jangan pukul aku. The film was translated and narrated by M Media. Tahan, saldo akun Anda sudah habis, mohon segera lakukan pembayaran. Ya. Maaf, Pak Hans, Anda belum memenuhi kriteria yang kami tetapkan untuk posisi ini. Maaf Tuan Han, semoga kita berkesempatan untuk bekerja sama. Mohon maaf, Pak Han, Anda tidak memenuhi persyaratan kami. Mohon maaf Tuan Han, semoga kita memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Kak.
Kalau diajak bicara, ia menanggapi. Pantesan, sudah umur segini masih belum punya istri. Masa sih? Kemana saja kamu? Kencing saja kok lama sekali. Bukan gitu bro, aku kasih tahu kalian berdua ya. Aku lihat cewek cakep banget di sana. Cewek Wah, cantik. kamu terlihat sangat cantik. Menarik Ayo, sekali. ayo, cepat Boleh sedikit, juga lihat itu. itu dia Ayo di sini sana. biar abang ngajak kamu melihat sosok cewek yang benar-benar cantik. Ayo, tolong cepatlah. Tunggu sebentar. Sepertinya saya melihat seseorang yang saya kenal. Mungkin saya salah lihat. Pak Hu, Anda pasti sedang bercanda. Anda bos besar kami yang sangat dihormati. Mana mungkin punya kenalan di tempat seperti ini. Saya dengar Anda akan segera menikah. Pasti sedang sibuk dengan persiapannya. Mungkin proyek ini sudah saya cek, saya serahkan pada kalian. Terima kasih usahanya. Pak Hu, jangan berkata begitu. Ini sudah menjadi kewajiban kami. Selamat atas pernikahan Anda, Pak Hu. Mari. Ya, sudah baiklah. Xiaoyue, kamu mau menikah? Hansong, coba lihat gaun pengantin ini bagus tidak? Hansong ya? Bagus, bagus. Xiaoyue, kamu tidur duluan ya. Aku mau keluar angkat telepon sebentar. Nona Hu, apakah gaun pengantin ini masih mau? Tolong jangan. Singkong pengantin yang ini. Makanan siap, ayo keluar kita makan. Ma, tunggu sebentar. Aku hampir menang melawan Papa. Ye, aku berhasil mengalahkan Papa. Ma, aku hebat kan? Tentu saja, Xiaojin kita yang paling hebat. Ayo cepat cuci tangan lalu makan. Ayo cepat. Cuci tangan, siap-siap makan. Oke. Xiaoyu, maafkan aku ya. Aku benar-benar telah mengacaukan semuanya. Gaun pengantin ini untukmu. Aku ucapkan selamat atas pernikahanmu yang indah. Sensei, tunangan Huyun. Enggak, apa itu tadi? Bukan apa-apa, itu sampah Film was biasa. translated and narrated by M. Nah. Media. Aku pergi ya. Besok hari pernikahan, istirahatlah lebih awal. Kamu juga. Sampai jumpa besok, pengantin wanitaku. Kalau begitu, pelan-pelan ya. Maaf ya, Xiaojin. Papa janji pada Mama tak akan menemuimu lagi. Tapi ayah tetap datang karena ayah benar-benar sangat merindukanmu. Coba lihat ke sini. Ayah juga membawakan mobil balap yang paling kamu sukai itu untukmu. Ayah akan pergi.
Karena ayah sudah berjanji pada ibu, ayah tidak akan datang menemuimu lagi. Ibumu akan menikah. Aku tahu kamu sangat menyayangi ibumu. Boleh tidak kamu tinggal lebih lama dan jadi anaknya? Ayah akan selalu mendoakan kalian. Sekarang, kepada mempelai pria yang berbahagia, silakan Anda mencium mempelai wanita Anda. Ayo, jangan malu-malu. Cium, 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 cium. Dengan ini saya nyatakan, kalian berdua resmi menjadi suami istri. Ibu Shen, saya mohon bimbingan Anda. Pak Shen, mohon bimbingannya. Pak Zhang, proyek lancar. Terima kasih atas kerja kerasnya. Pak Hu, jangan merasa sungkan seperti itu. Ini memang sudah menjadi tugas kami. Siapakah itu? Apakah itu Xiao Yu? Xiao Yu, ada apa? Xiao Yu! Kalian menang. Ambulance. Tolong panggilkan ambulans. Yue, bagaimana keadaanmu sekarang? Apa ada yang terasa kurang nyaman? Yue, sudah bangun? Gimana perasaanmu? Pelan, ya. Saya tidak apa-apa. Apa yang telah terjadi? Kamu pingsan di lokasi proyek. Kamu tahu tidak? Tadi aku pingsan ya. Xiaoyu, kamu kenapa? Xiaoyu. Siapa yang bawa ke sini? Ya, seorang pekerja yang mengantarmu kembali. Apa yang dimaksud kerja? Di mana dia? Dia sudah pergi sebelum kita datang. Di mana Lao Zhang? Dia ada di luar. Biar saya panggil dia. Lao Zhang, siapa yang membawa saya ke sini? Itu seorang pekerja bernama Liu Xiaoming. Liu Xiaoming. Sepertinya dia bukanlah orang yang kita cari. Ada apa, Pak Hu? Tak apa, saya ingin berterima kasih. Maaf merepotkan. Nanti saya kirim tanda terima kasih ke lokasi. Tidak apa-apa. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau begitu, saya pamit dulu. Gimana dengan dia? Dia baik-baik saja. Tapi kenapa kamu tidak mau aku bilang kalau kamu yang menyelamatkannya? The film was Siapapun translated penyelamatnya, and narrated by M Media. Sudah, urusan kita sudah selesai. Saya masih ada urusan. Kamu kembali ke lokasi proyek duluan saja. Dokter, ada apa dengan pasien di dalam? Kenapa dia bisa pingsan? Siapa Anda? Saya ini sudah menjadi bagian dari keluarganya. Kamu kakaknya, kan? Begini, dia sedang hamil dan sedikit terkena heat stroke, jadi dia pingsan. Tunggu, apa dia benar-benar hamil? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya masuk duluan ya. Sudah, tidak apa. Selamat ya Pak, istri Bapak saat ini sedang mengandung. Serius nih, ya? Yue. Bagus sekali, Yue. Yue, kita akan punya anak. Aku akan menjadi seorang ayah, Xiaoyu. Selamat ya. Kamu pasti sudah merasa jauh lebih bahagia sekarang. Yue, lagi lihat apa? Tidak apa-apa. Aku akan jadi ayah. Bagaimana ini?
Apa saja yang perlu aku siapkan, apa yang boleh dan tidak boleh dimakan. Oh iya, Yue, apa kita harus pesan pengasuh bayi dari sekarang? Bukan, kita kan mau tinggal di pusat perawatan pasca melahirkan, mainan, baju, dan masih banyak lagi barang lainnya. Yue, bayinya nendang kamu nggak? Coba aku dengerin. Dia kan masih kecil, mana bisa dia dengar. Kamu ini ada-ada saja. Xiaojin, apakah itu kamu yang kembali? Kali ini ibu pasti akan membuatmu bahagia.